Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi tentang Supply Chain Management. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Dewa Ayu M. Asri Artati dengan NIM 2102014422. Yang kedua ada Iputu Ari Hardiana dengan NIM 2102014428. Yang ketiga ada Nikadek Swasti Dewi dengan NIM 2102014430. Selanjutnya ada Nikadek Listia Irma Safitri dengan NIM 2102014431. Selanjutnya ada Igede Vito Dinopa dengan NIM 2102014443. Dan yang terakhir ada Eka Putri Setianugraheni dengan NIM 2102014417. Adapun pokok-pokok pembahasan pada materi supply chain management, yang pertama ada definisi dan terminologi supply chain management, yang kedua ada koordinasi dalam supply chain, yang ketiga ada mengukur kinerja supply chain, yang keempat ada supply chain improvement. Saya Nikadek Listia Irma Safitri, NIM 4431, akan membawakan materi pertama, yaitu pengertian dari supply chain management. Supply chain management atau SCM atau manajemen rantai pasokan adalah serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Materi selanjutnya yaitu terminologi supply chain management. Yang pertama ada logistik management atau manajemen logistik, yaitu bagian dari rantai pemasok yang merencanakan, mengimplementasi, dan mengontrol arus hulu hilir yang efisien dan efektif, serta penyimpanan produk, jasa, dan informasi terkait titik asal dan titik konsumsi demi memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang kedua ada supply management atau manajemen pasokan, yaitu berfokus pada identifikasi, perolehan, akses, pemosisian, manajemen bahan baku, serta keahlian yang berpotensi untuk membutuhkan dalam peralihan objektif strategis. Yang ketiga ada value chain, yaitu dibangun sebagai alat untuk analisis kompetitif dan strategis. Value chain terdiri dari aktivitas utama yaitu logistik masuk, operasi, logistik keluar, pemasaran, dan penjualan serta layanan. Dan aktivitas pendukung seperti infrastruktur, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, pembelian atau perolehan, yang bekerja sama untuk memberikan nilai kepada pelanggan dan menghasilkan keuntungan bagi organisasi. Yang keempat ada distribution channel atau saluran distribusi. Saluran distribusi mendukung arus barang dan jasa dari produsen ke pengguna akhir atau konsumen. Saya Nikadek Swasti Dewi, NIM 4430 akan melanjutkan materi yaitu tujuan supply chain management. Yang pertama, mencapai biaya minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management mempertimbangkan segala fasilitas yang berpengaruh terhadap barang atau jasa yang dihasilkan dan biaya yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua, dapat memenangkan persaingan pasar. Untuk biasa memenangkan persaingan pasar, maka rantai pasokan akan menyediakan barang atau jasa yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan variatif. Yang ketiga, merencanakan, mengkoordinasikan semua kegiatan yang terdapat dalam supply chain sehingga akan tercapai pelayanan kepada customer yang maksimal dengan biaya yang relatif. Materi selanjutnya yaitu koordinasi supply chain management. Supply chain merupakan koordinasi untuk semua tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk meningkatkan keuntungan dan memperhitungkan dampak yang akan terjadi.
Kurangnya koordinasi yang baik akan mengurangi total keuntungan dan akan menimbulkan dampak yang biasa disebut bullwhip effect. Bullwhip effect atau efek cambuk adalah suatu keadaan yang terjadi dalam rantai suplai di mana permintaan dari customer mengalami perubahan atau distorsi. Perubahan tersebut mengakibatkan serangkaian efek yang akan mengacaukan rantai suplai. Saya, Dewa Ayu Emasri Artati, NIM 4422 akan melanjutkan materi tentang efek pada kinerja dari kurangnya koordinasi. Dampak dari kurangnya koordinasi dalam rantai pasok berpengaruh terhadap 1. Manufacturing cost. Kurangnya koordinasi meningkatkan biaya manufaktur dalam rantai pasok sebagai akibat dari bullwhip effect. PNG dan suppliernya harus memenuhi aliran permintaan lebih banyak dari permintaan konsumen. 2. Inventory cost. Kurangnya koordinasi meningkatkan biaya persediaan dalam rantai pasok. Untuk mengatasi variabilitas permintaan, pada perusahaan PNG harus menyimpan persediaan yang lebih besar dari yang diperlukan dalam rantai pasok. Ketiga, ada replenishment lead time. Kurangnya koordinasi meningkatkan lead time, meningkatkan variabilitas sebagai sebuah hasil dari bullwhip effect yang membuat penjadwalan pada PNG dan pemasok pabrik jauh lebih untuk dibandingkan tingkat permintaannya. Yang keempat, transportation cost. Kurangnya koordinasi meningkatkan biaya transportasi dalam rantai pasok. Kebutuhan transportasi dari waktu ke waktu pada PNG dan pemasoknya yang berkolerasi untuk memenuhi pesanan. Hal ini menimbulkan biaya transportasi yang meningkatkan karena kelebihan kapasitas transportasi perlu diperhatikan untuk menutupi periode permintaan tinggi. Yang kelima ada labor cost of shipping and receiving atau biaya tenaga kerja untuk pengiriman dan penerimaan. Kurangnya koordinasi meningkatkan biaya tenaga kerja hubungannya dengan pengiriman dan penerimaan dalam rantai pasok. Yang keenam ada level of product availability atau tingkat ketersediaan produk. Kurangnya koordinasi menyebabkan kerugian pada ketersediaan produk dan hasil dalam stock out lebih dalam rantai pasok. Fluktuasi besar dalam pesanan membuat lebih sulit bagi PNG untuk menyediakan semua pesanan distributor dan pengecaran tepat waktu. Dan yang terakhir ada relationship across the supply chain atau hubungan dalam seluruh rantai pasok. Kurangnya koordinasi memiliki dampak negatif terhadap kinerja pada setiap tahap dan dengan demikian menyebabkan kerugian hubungan dalam rantai pasok. Terdapat kecenderungan untuk menyalahkan tahap lain dari rantai pasok karena setiap tahap dirasa sebisa mungkin telah melakukan yang terbaik. Saya, Ibu Dori Ardiana, NIM 4428 akan melanjutkan materi tentang mengukur kinerja supply chain. Mengukur kinerja supply chain, kinerja rantai pasokan adalah kinerja tentang aktivitas yang berhubungan dengan arus barang, informasi, dan dana dari pemasok sampai dengan konsumen akhir. Pengukuran kinerja supply chain dilakukan untuk mengetahui sistem kerja rantai pasok. Perkenalkan, nama saya Gede Fituri Gopa dengan NIM 21020044443. Saya akan melanjutkan materi tentang dalam supply chain management system. Pengukuran kerja diperlukan untuk 1. Melakukan monitoring dan pengendalian. 2. Mengomunikasikan tujuan organisasi ke fungsi-fungsi pada rantai pasokan. 3. Mengetahui di mana posisi relatif terhadap
pesaing maupun terhadap tujuan yang hendak dicapai. Yang terakhir, menentukan arah perbaikan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. Saya Eka Putri Setianugraheni, NIM 4417 akan melanjutkan materi mengenai improvement supply chain management. Yang pertama, mengevaluasi risiko bencana dalam rantai pasokan. Bencana-bencana yang mengganggu rantai pasokan dapat memiliki banyak bentuk, termasuk angin topan, kebakaran, gempa bumi, maupun terorisme. Oleh karena itu, perusahaan seringkali menggunakan banyak pemasok untuk komponen-komponen pentingnya guna mengurangi risiko total gangguan pasokan. Yang kedua, mengelola efek cambuk. Efek cambuk dapat terjadi ketika pemesanan menurun serta pemasaran meningkat. Penyebab efek cambuk adalah kesalahan peramalan permintaan, fluktuasi harga, atau memberi permintaan di muka sehingga dapat mengambil keputusan dari harga yang terendah, potongan harga atau penjualan, dan penimbunan pasokan karena takut mengalami kekurangan persediaan.